Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar anak-anakku? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita selalu dimudahkan dalam belajar online. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah Idul Fitri 2021. Pertama-tama kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali selama ini Bapak ada tutur kata yang kurang berkenan, kita luput di hari raya ini. Baik anak-anakku, sudah lama kita belajar daring seperti ini. Saya rasa anak-anakku selain merasakan bosan itu juga sudah mengharapkan kapan mau belajar tatap muka. Ya sama seperti Bapak Ibu guru juga mengharapkan semoga kita segera bisa belajar tatap muka agar kita bisa belajar dengan maksimal. Dan kita hanya bisa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar secara maksimal, secara normal. Gitu ya anak-anakku. Anak-anakku sudah menginjak kelas 2 dan pada materi kali ini Bapak membawakan materi mengenai pengaruh kepribadian dalam menentukan karir atau pilihan karir dan tipe kepribadian gitu. Jadi anak-anakku ini sudah intermezzo saja. Mungkin anak-anakku ini sudah menginjak kelas 2 dan kalian belajar dari rumah. Karena belajar dari HP jadi itu kalian kurang peka terhadap potensi kalian sendiri. Nah, materi kali ini saya harapkan sebagai refresh dari pembelajaran online ini agar anak-anak kembali semangat dalam belajar agar bisa menggapai cita-cita kalian. Jadi di dalam BK di sekolah itu ada 4 komponen utama, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan yang terakhir bidang karir. Nah, yang akan saya berikan yang pertama kali ini adalah di bidang karir dengan materi menentukan karir sesuai dengan tipe kepribadian. Oke, yang pertama anak-anakku ada yang tahu apa yang disebut dengan kepribadian? Kepribadian itu bisa diartikan sebagai watak atau perilaku. Nah, watak dan perilaku seseorang ini berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, karena memang setiap orang itu mempunyai bawaan yang berbeda. Jadi dalam teori psikologi ada seorang tokoh psikolog bernama John Locke. Dia tokoh psikolog berasal dari Inggris, di mana teorinya itu mengatakan setiap anak pada saat lahir itu bagaikan selembar kertas kosong putih, di mana kertas itu menunggu coretan-coretan dalam hidupnya. Yang dimaksud coretan-coretan itu adalah pengalaman. Nah, jadi setiap orang pada saat lahir itu bagaikan selembar kertas kosong, dan seiring dengan pertumbuhan atau seiring dengan berjalannya waktu, kita itu membawa banyak sekali pengalaman, dan pengalaman itu bisa kita terapkan dalam meraih cita-cita kita. Jadi
ada beberapa faktor yang menentukan kepribadian. Faktor penentu kepribadian. Yang pertama, faktor biologis. Yang kedua, faktor geografis. Yang keempat, kebudayaan. Dan yang terakhir, pengalaman. Nah, jadi anak-anakku, faktor penentu kepribadian setiap orang ini berbeda-beda. Yang pertama adalah faktor biologis, nah, atau faktor gen. Faktor biologis ini adalah faktor turunan dari orang tua kita. Jadi gabungan antara bapak dan ibu, kepribadian bapak seperti apa, ibu seperti apa, itu digabungkan menjadi diri kita ini, gitu. Jadi faktor penentu gen yang berasal dari orang tua kepada anak, seperti mempunyai dua tangan, mempunyai panca indera, golongan darah, bentuk mata, dan lain sebagainya. Persamaan biologis ini membantu menjelaskan beberapa persamaan dari kepribadian dan perilaku semua orang. Jadi setiap warisan biologis yang kita punyai itu bersifat unik, berarti tidak ada seorang pun yang menyamai kepribadian kita, gitu. Kemudian yang kedua, faktor geografis atau faktor lingkungan sekitar, seperti mempunyai iklim dan bentuk bumi atau topografis, tempat serta sumber-sumber alam. Faktor lingkungan mempengaruhi lainnya budaya yang berbeda pada masing-masing masyarakat. Jadi faktor geografis ini menentukan kepribadian, atau bisa bahasa mudahnya adalah lingkungan. Nah, misalkan di dalam masyarakat, di dalam suatu kampung itu masyarakatnya kok banyak yang menjadi pengusaha, kan kemungkinan besar kita juga tertular menjadi pengusaha. Atau di dalam suatu kampung kok masyarakatnya banyak yang menjadi guru, otomatis kita juga akan terpacu, kita akan mengikuti masyarakat sekitar, kita akan kuliah jurusan keguruan agar bisa menjadi guru. Kemudian faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan, setiap budaya itu mempunyai ciri khas masing-masing. Perbedaan ciri khas kebudayaan tersebut dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Misalnya masyarakat desa dan masyarakat kota tentu memiliki banyak perbedaan. Nah, seringkali kebudayaan di desa saya contohkan. Nah, di desa itu rasa tokoseliro atau rasa toleransi itu masih sangat tinggi. Misalkan contoh sederhana, kita hidup di kampung, kita itu sedang pergi tapi kita meninggalkan jemuran, pasti tetangga kita yang membantu menjemurkan. Atau misalkan kita kok nggak bisa masak karena memang kita sudah tidak punya apa-apa, atau sedang kehabisan beras atau tidak punya sayur, pasti tetangga yang memberi kita, sekedar membantu, gitu. Jadi masyarakat di desa itu sebagian besar rasa toleransinya itu masih tinggi. Beda dengan kota, apalagi di perumahan yang rumahnya depan-depan misalnya, dempet-dempet itu. Nah, yang sini lagi
atau misalkan kita menggoreng ikan laut, baunya kan asin, semua tetangga baunya sampai sama dan merasa tersaingi dan lain sebagainya. Jadi tingkat kerukunannya itu rukun jadi desa. Kemudian pengalaman. Nah, seperti teori tabula rasa miliknya Jambuki tadi, setiap orang itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Pengalaman itu membangun kualitas diri kita untuk meraih karir. Pilihan karir itu berdasarkan tipe kepribadian. Karir sesuai tipe kepribadian. Teorinya Holland. Menurut Holland itu ada 6 tipe kepribadian yang berpengaruh dalam pola karir yang dimiliki seseorang. Jadi anak-anakku, mumpung masih muda, bermimpilah setinggi langit, karena kalau engkau jatuh, engkau akan terjatuh di antara bintang-bintang. Itu yang Bung Karno pernah katakan. Jadi tidak ada salahnya kita bermimpi. Oh, besok saya akan jadi guru, besok saya akan jadi polisi, besok saya akan jadi perawat, besok saya akan jadi kontraktor atau jadi mekanik atau jadi koki yang handal. Karena itu sebagai perecut motivasi kita dalam belajar sehari-hari. Itu anak-anak. Yang pertama, tipe kepribadian realistis. Tipe kepribadian ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja yang berorientasi pada penerapan, yaitu mengutamakan kekuatan otot, keterampilan fisik, mempunyai kecakapan. Biasanya tipe realistis ini bekerja sebagai kuli bangunan, operator mesin, sopir, petani, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2 yaitu tipe intelektual. Tipe intelektual ini memiliki kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang bersifat akademik. Contoh pekerjaannya yaitu ahli fisika, ahli geologi, ahli kimia, antropologi, matematika, pekerjaan penelitian, dan pekerjaan lain yang sejenis. Tipe orang orientasi intelektual dalam lingkungan misalnya ditandai dengan memerlukan berbagai kemampuan abstrak dan kreatif. Jadi orang dengan tipe intelektual itu mempunyai kecerdasan yang tinggi. Kemudian tipe sosial. Nah, orang dengan tipe sosial itu cenderung untuk memilih lapangan pekerjaan yang bersifat membantu orang lain, bersifat kemanusiaan, bertanggung jawab. Contohnya sosial ini ya misalnya guru, sosiolog, psikolog, konselor, terapis, dokter dan lain sebagainya. Kemudian nomor 4 itu konvensional. Nah, menurut Holland, tipe konvensional ini adalah memiliki orang yang memiliki kecenderungan terhadap kegiatan verbal dan ia menyenangi bahasa yang tersusun baik atau menyenangi numerikal atau angka.
tipe konvensional ini biasanya bekerja pada bidang misalnya sebagai kasir, statistika, pegawai arsip, pegawai bank, dan lain sebagainya yang kaitannya dengan hitung-menghitung. Kemudian nomor 5 itu usaha. Orang dengan tipe usaha ini diantaranya menggunakan keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan untuk menguasai orang lain atau mempengaruhi orang lain menganggap dirinya itu paling kuat, paling jantan, paling berpengaruh. Contoh pekerjaan dengan model orientasi usaha ini adalah sebagai pedagang, politikus, pengusaha, manajer, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu artistik. Nah, orang dengan tipe artistik ini itu memiliki kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung, bersifat sosial dan suka menyesuaikan diri. Orang dengan tipe artistik ini itu memerlukan interpretasi atau kreasi dalam bentuk karya. Dia menyukai seni. Biasanya tipe artistik ini bekerja sebagai pencipta lagu, ahli musik, lukis, pokoknya yang berkaitan dengan seni, itu tipe artistik. Baik anak-anakku, dari uraian materi dari atas sampai akhir ini, kira-kira anak-anakku berada di tipe kepribadian yang mana di antara 6 pilihan ini? Karena saya yakin setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan, dan anak-anakku itu kalian memikul beban mulia di pundak kalian. Kalian adalah harapan orang tua, kalian adalah harapan masyarakat. Maka dari itu, raihlah prestasi kalian, raihlah karir terbaik kalian. Nah, menurut anak-anakku kalian berada di pilihan yang mana, tipe kepribadian yang mana? Silahkan kalian tulis di kertas. Misalkan berada di tipe kepribadian intelektual, kemudian alasannya apa, kalian mempunyai kecenderungan bakat dan minat di bidang apa, kemudian orientasi ke depan kalian atau impian kalian itu berada, kalian mau bekerja di bidang apa besoknya itu. Silakan dituliskan di kertas, kemudian difoto dan diupload di Classroom. Kalau ada yang kurang jelas kaitannya dengan materi ini, silakan di komentar atau bisa japri Pak Wahyu. Untuk besok Pak Wahyu masih akan memberikan materi yang tidak kalah menarik, yaitu materi bimbingan sosial. Seperti apa materinya, silahkan disimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.